Halo Sobat Kominfo, selamat bertemu kembali dalam program Lentera, Lawan dan Tanggap Rokok Ilegal. Sebuah program dari Dinas Kominfo Kabupaten Tegal yang selalu konsisten memberikan edukasi tentang pemberantasan rokok ilegal. Sobat Kominfo, sebagai lembaga yang paling kompeten, kantor Bea Cukai Tegal terus melakukan upaya pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Tegal. Seperti apa upaya yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Tegal? Kita bersama saya ARS Kunto Wibowo, kita hadirkan narasumber kita Bapak Aflahul dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C, betul Pak Ki? Betul Pak. Atau KPP BC Tegal. Kita akan berbincang tentang sinau cukai bareng Bea Cukai Tegal, dari penindakan di lapangan hingga edukasi di masyarakat. Selamat bertemu di forum ini, Pak. Selamat siang, iya. Mas Kunto. Iya, siapa? Sehat gimana? Alhamdulillah. Iya. Berbangga saya ketemu dengan Pak Aflahul karena langsung dari kantor yang paling kompeten nih urusan rokok ilegal ini. Amin. Anu Pak, sebelum kita mulai diperkenalkan Bapak sekaligus tentang kesehariannya apa sih Pak di kantor? Ya. Sedikit kenalan nih Mas Kunto, nama saya seperti sudah disebut Mas Kunto, nama Aflahul, cukup singkat, mudah diingat. Panggil saja Pak Alfa. Pak Alfa gitu Pak? Iya, paling gampang ya, biar nggak ini karena susah ngeja Aflahul. Iya betul, Pak Alfa gitu ya. Ya kebetulan tugas di Tegal memang baru sekitar 4 bulan ya. Tapi saya sudah menjadi Bea Cukai sejak tahun lulus 91 Mas Kunto. Dari lulus dari program diploma spesialis Bea Cukai. Oh ada ya. Ya. Jadi dari tahun 92 sampai sekarang, nah saya masih tinggal sisa 1 tahun lagi Mas Kunto. Apa iya? Yeah. Masih muda padahal. 1 tahun lagi, ya kelihatannya muda. Tapi umur nggak bisa bohong. Iya. Yang penting saya lihat KTP ya Pak. Amin. Asli Brebes Pak ya? Iya. Saya asli Brebes, tapi mau bahasa Tegalan itu agak-agak kaku gitu ya. Kelamaan di luar Brebes Mas Kunto. Iya. Kesehariannya Pak di kantor? Kantor kebetulan saya jabatan kan sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Jadi kalau kepatuhan internal itu lebih ke menjaga supaya pegawai Bea Cukai Tegal khususnya itu tetap patuh. Oh, kepatuhan internal sini Pak ya? Oh, iya. Jadi kalau di teman-teman di polisi, di tentara itu kita provosnya lah. Oh, provos iya. Tapi selain itu ada jabatan rangkap karena tipe kantor kami itu tipe C. Iya. Jadi jabatan kepatuhan internal itu bergabung dengan jabatan penyuluhan. Oh, gitu. Iya. Kalau kantor-kantor lain tipe seksi KI terpisah. Oh, iya. Seksi penyuluhan atau PLI sendiri. Sendiri dengan itu sendiri. Iya. Seperti itu. Mas Kunto. Jadi tiap hari ya keseharian banyak ke dukungan manajerial lah kami. Oh, siap. Berarti nggak cuma mengawasi rokok saja ya, internal sendiri juga diawasi. Betul, ya? Pak. Karena ada apa ya semua serba ada mungkin Pak ya. Termasuk humasnya juga. Oh iya. Jadi hubungan kami dengan Pemda, dengan masyarakat, jika ada aduan atau itu maupun baik soal peredaran rokok ilegal bisa melalui kami juga. Siap. Oh iya. Sibuk berarti Pak ya. Lumayan. Kami dengan anggota 5 orang. Oh, di seksi Bapak 5 orang? Oh iya. 1 kepala seksi dan 5 pelaksana. Siap. Iya, jadi kita harus siap dan harus tetap berjuang untuk selalu disiapkan seperti itu Pak ya. Alhamdulillah semuanya sudah ini. Tapi gini Pak, itu kan kantor KBP. Singkatannya apa Pak ya? KPPBC, TMPC,
Tegal. Atau lebih mudah disingkat Kantor Bea Cukai Tegal. KBC Tegal saja. BC Tegal. BC Tegal. Yeah. Oh iya ya siap. Itu luasan cakupan wilayah kerjanya sampai mana itu? Nah, BC Tegal ini meliputi kalau dulu ada Pekalongan, karena Pekalongan gabung dengan BC Tegal sekarang. Iya. Jadi BC Tegal itu meliputi dari paling ujung barat, Mas Losari. Kunto, dari Kabupaten Brebes. Ujung barat Kabupaten Brebes. Ujung barat Kabupaten Brebes Iya. sampai ke ujung timurnya Batang. Oh Batang. Pekalongan masih ikut sini betul ya? Berarti dari mulai Brebes, Iya. Kabupaten Tegal, Iya, Kota Tegal Tegal, Kota, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Kendal sudah ikut yang Kendal saat ini Kendal ikut di kantor Semarang, Pak. oh gitu ya. Oh cukup luas Pak ya. Wah, bukan luas lagi, luas banget. Itu sekarang kalau kantornya di sini, Yeah. tentu saja kan ada keterbatasan personal ya. Yeah. Tapi ke wilayah kerja sepanjang itu apa nggak repot Pak? Ya, tentunya teman-teman kan punya namanya manajemen resiko ya untuk Iya, pengawasannya juga. Jadi filtering untuk daerah-daerah rawan seperti apa. Tentunya teman-teman yang di unit pengawasan yang bagian penegahan juga sudah punya metode untuk keberhasilan melaksanakan seluruh ya mengamankan lintasan rokok ilegal maupun dan lain-lain itu. Karena memang bukan hanya masalah rokok saja yang kita tangani, Mas Kunto. Selain itu, Kita juga menangani industrial assistant yang lumayan banyak sekarang. Limpahan apa di Jawa Barat, Banten itu mereka kan punya UMR tinggi. Iya. Kalau untuk yang padat karya, iya, akhirnya mereka melakukan migrasi lah, pindah. Jadi pindah semua. Jadi pabrik yang di sana ditutup, iya, investasinya pindah pindahlah ke sini, ke wilayah Brebes, Tegal, Tegal, Pekalongan, Pemalang. Iya, iya, Nah, iya. UMR kita termasuk masih di bawah. Ya, bukan di bawah banget lah. Artinya Iya, iya. kan UMR pasti cukup untuk sudah menghitung ya, Iya, iya, itu iya. besaran Ada hitungannya UMR. lah, ya, betul, Iya. Jadi bagi pengusaha nilai segitu kan lebih murah daripada Iya, mereka betul. harus membayar Betul. upah buruh di tempat yang lama, Benar, benar. baik di Jawa Barat maupun Banten itu. Akhirnya mereka berpindah ke Brebes, ke Tegal, iya. Slawi termasuk yang lumayan banyak. Oh iya, Mas Pak. Kunto. Oh, pertambahannya ya? Ya, tanah murah, Oh iya, betul. upah gaji buruh betul. murah. Tenaga Ini khusus kerjanya yang murah. padat karya. Iya, iya, iya. Iya, Oh, itu termasuk juga di bagian itu termasuk tugas bea cukai dari sisi industrial assistant. asisten. Oh iya, iya, pendampingan itu nggih. Iya. Oh, Jadi memberikan asistensi kepada industri-industri itu, para investor-investor yang ingin apa ya tetap eksis berusaha di Indonesia. Iya, iya, iya. Di Indonesia pemerintah kita kan menyiapkan lahan yang lebih ini sekaligus untuk ini. Nah, kalau sekarang kita mengkerucut ke arah pabrik rokok, Siap. rokok sendiri, itu pertumbuhan di Kabupaten Tegal seperti apa itu, Pak? Untuk saat ini Tegal memang lumayan apa ya agak belum ada penambahan yang baru ya untuk pabrik rokok itu sendiri. Karena kan rata-rata Tegal ini ya kalau untuk industri besar rokok kan hanya baru dua saja. Ya, yang kita Gudang Garam dan Sampurna lah industri besarnya. Mereka yang Kabupaten Tegal? punya MPSMS ya, Oh, iya, iya. baik di Tegal, Pekalongan, Brebes. Nah, itu seperti PT TJMS itu misalnya. Ya, itu kan termasuk anak perusahaannya Sampurna ya. Iya, 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 betul. itu MPS-nya dia. Iya, Jadi, iya, iya. jadi mereka itu pusatnya di mana dia. Kalau di sini kan rata-rata semuanya yang padat karya ya, yang linting semua itu, Mas. Iya, iya, betul, betul. Iya, linting, jadi iya. mereka banyak menyerap tenaga kerja kita juga. Itu sekitar 2000-an kemarin saya kesana. Ya, memang lumayan membantu masyarakat kalau ada pabrik-pabrik rokok yang berdiri menambah Iya. pabriknya di daerah Iya, kita. iya. Untuk Terus yang sifatnya apa itu industri rumah tangga itu ada nggak, Pak? industri rumah tangga. Rokok Nah, ini, kalau rokok sebetulnya tidak ada mengenal industri rumah tangga. Ya. Karena rokok itu kan harus dia tidak boleh berhubungan dengan rumah, jadi jadi pasti dia ada bangunan jelas ya. sendiri ya. Iya, 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 Kan betul, walaupun luasannya terbatas, tapi kan tidak boleh
Iya, berhubungan dengan aturannya tempat cukup tinggal. ketat ya, iya, Betul. tidak seperti industri yang lain. Iya, iya. Oh iya iya. Beda dengan kalau industri-industri rumahan yang UMKM itu Iya. kan nggak ada ininya. Tapi kalau untuk barang-barang kena cukai sudah pasti dia punya aturan yang harus Iya iya. dipatuhi. Iya. Berbeda sama yang lain lah ya. Ya. Dan kita juga dengar kayak bea cukai itu kan punya fungsi itu kan revenue collector, Ya. trade facilitator, Iya. industrial assistant yang tadi Iya. sampaikan Bapak itu, sama community protector. Iya. Ini barang baru mungkin teman-teman atau pemirsa mungkin ada yang belum tahu Pak. Bisa dijelaskan coba Pak? Ya. Tadi yang sudah saya jelaskan mungkin di industrial assistant ya, Ya, Mas. tadi itu ya. Mungkin kalau dari sisi revenue collector, sebetulnya bea cukai itu kan adalah salah satu dulunya menjadi fungsi yang paling utama. Karena bea cukai itu sebagai mesin pencari uangnya pemerintah juga, Mas. Iya, iya. Jadi kalau dari sisi penerimaan negara kita ini, kalau untuk pungutan khususnya di bea cukai memang cukai hasil tembakau itu paling tinggi. Oh iya. Ya. Oh. Dari semua jenis pungutan. Jadi kalau bea cukai itu punya tugas itu memungut biaya masuk, Iya. pajak dalam rangka impor, Ini biaya ya? biaya masuk. Ini yang importasi ya, Iya, Mas iya. Gun. Kemudian termasuk biaya keluar, Mm. ya itu pabean itu tiga komponen. Nah yang satu lagi cukai. Iya. Walaupun hanya sektor cukai dan itu penyumbang terbesar di penerimaan bea Justru cukai. ya? Oh. Dan penyumbang terbesarnya adalah hasil tembakau. Oh gitu? Ya, karena cukai terbagi ada komoditi-komoditi yang dikenakan cukai itu. Iya, selain hasil tembakau. Nah, cukai kita ini kan dipungut atas hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol Iya. atau miras lah, Iya, iya, lebih iya. kenal mungkin teman-teman Iya. Minuman keras ya. Ya. Kalau di sana sih ciu Pak. Ya, Selawi katanya ada ya. Ada ya. Tapi saya belum pernah, nggak berani nyoba dan memang saya nggak pernah mencoba. Iya iya iya. Kemudian ada bir termasuk. kena cukai, cuman beda cara pengenaan cukainya. Kalau bir itu kan tidak seperti minuman tadi, minuman keras tadi. Kalau bir itu tidak pakai pita cukai, Mas Gun. Oh nggak pakai pita cukai. Dan yang terakhir adalah yaitu etil alkohol. Etil alkohol. Iya. Bedanya sama tadi minuman yang mengandung etil alkohol sama etil alkoholnya sendiri. Nah, kalau etil alkohol kan nggak bisa diminum. Berarti itu barang murninya. Alkohol murni, Pak. Karena dia biasanya dipakai untuk buat produk minuman tadi bisa. Kan sebagai pencampurannya bahan utama. begitu. Iya. Iya. Nah itu dari keempat fungsi itu yang biasanya paling bersinggungan. Nah, kalau masalah community protector kita ini kan sebetulnya kalau bea cukai itu lebih ke arah masuknya peredaran barang-barang yang membahayakan sebetulnya masyarakat. Utamanya kalau kami di community protector lebih ke masuknya barang-barang seperti narkotika itu, Pak. Gitu. Iya. Kalau untuk revenue collector ya itu tadi memastikan bahwa pungutan tadi, hasil pungutan cukai itu bisa terpenuhi, bisa tercapai dengan menekan atau syukur-syukur bisa betul-betul menghapuskan ya. Tapi saya nggak tahu berapa tahun kita nih program sampai bisa habis total para pelaku atau penjual maupun produsen rokok-rokok ilegal ini. Iya. Kelihatannya mustahil atau enggak ini Pak? Sebetulnya tidak ada hal yang mustahil. Iya betul. Tetapi kalau kita mau kan. Iya. Karena itu dukungannya semua pihak sih Pak. Betul. Tidak bisa satu sisi kayaknya nggak mungkin ya. Betul Pak. Betul. Terutama kayaknya kalau peran masyarakat kayaknya cukup tinggi dah itu menentukannya. Saya bilang sangat-sangat tinggi dan sangat menentukan. Karena dengan masyarakat tidak membeli rokok ilegal, saya yakin saya punya keyakinan lah ya. Walaupun saya sebentar lagi pensiun Pak. Mudah-mudahan saya pensiun nanti apa yang saya ucapkan sekarang bisa terwujud. Mudah-mudahan setahun ini lah saya punya waktu untuk meyakinkan. Iya siap. Ya kan sebetulnya kalau masalah merokok itu tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat. Betul. Mungkin ya. Tetapi kata ilegalnya itu yang penting untuk di ini ya Pak. Betul. Iya. Oke, pemirsa, kita dengarkan singkat tadi perkenalan dengan Pak Aflahul. Nanti kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya.
kembali lagi kita bincang-bincang sama Pak Aflahul. Kayaknya kita kurang afdol, kurang mantap kalau kita tidak dengar dengan pengalaman sosialisasi cukai langsung di lapangan. Pak Aflahul, saya mau tanya ini Pak, sebetulnya program Sinau Cukai ini ditujukan buat siapa sebetulnya Pak? Ya, Sinau Cukai ini sebetulnya ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari mulai pedagang sampai sasaran pembeli ya, konsumen ya, Pak Kun ya. Jadi intinya begini, Sinau Cukai ini kan kalau kita mungkin ada yang pernah ikut ya, pernah ikut bersama-sama kan kita kan ada kegiatan apa tatap muka, ada seperti ini podcast atau mungkin melalui radio. Itu sebetulnya tujuannya intinya satu, menyampaikan pentingnya untuk tidak membeli rokok ilegal itu sebetulnya, mengajak masyarakat, ajakkan lah. Iya. Tapi sejauh ini respon masyarakat bagaimana Pak? Ya, memang pengalaman sejauh ini memang kan selalu banyak pertanyaan yang sifatnya tadi mengeluh, Pak, beli rokok legal lebih mahal daripada yang ilegal. Dan itu betul ya Pak? Dan itu pertanyaan yang hampir selalu ada. Oh gitu. Iya. Oh iya. Tapi memang kami siap untuk memberikan apa ya, bukan menjawab, tapi bukan mau apa namanya. Artinya masyarakat itu berusaha kita yakinkan bahwa lebih baik membeli rokok yang legal daripada ilegal, karena kalau masyarakat tahu apa resiko membeli rokok ilegal bagi pribadi, bagi penjual, atau dengan maraknya beredar rokok ilegal, resiko yang akan dirasakan juga oleh negara kita. Secara garis besarnya kan seperti itu. Kalau detailnya Pak, untuk negara itu bagaimana? Ya, mungkin masyarakat harus paham ya, rokok-rokok ilegal itu kan berarti rokok yang belum membayar cukai. Jadi mereka itu tidak membayar cukai. Ada yang rokok polos, ada yang pita cukainya palsu, ada yang pita cukainya juga bekas. Ada Pak itu yang bekas? Ada, karena pelanggaran kita ada apa, kejadian pemalsuan atau peredaran ilegal kan ada 4 jenis ya, 4 kriteria. Yang ketiga, yang terakhir itu tadi salson saltuk. Apa itu Pak? Salah personalisasi dan salah peruntukan. Oh, salson saltu. Saltuk ya, peruntukan. Pakai K ya, jangan lupa. Saltuk ya. Kalau saltu nanti dikira salah untuh. Tapi ini Pak, kalau kita sih lihat, kalau rokok polos itu banyaklah kita tahu itu. Tapi kalau kasus pita cukainya bekas sering terjadi juga. Sejauh ini untuk akhir-akhir tahun ini memang sudah agak berkurang Pak. Bukan berkurang, kayaknya sangat jarang. Dulu pernah ada. Pernah ada. Terus yang ada mungkin yaitu yang banyak tadi yang salson saltuk itu. Ada juga? Ada pasti. Tapi data kami per 2025, jadi sudah kita ini hampir 96 itu polos. Jadi sisanya itu ya 3, sekian persen, 3,45% lah itu. Itu yang di luar polos. Iya, memang kalau kasus apa rokok polos itu memang kita juga kadang lihat sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya saltuk ya, itu kan susah sekali membedakan. Kalau rokok polos orang tahu, oh polos nggak ada pita cukai, gampang lah itu ya. Tapi kalau salson saltuk tadi itu, kan teliti itu Pak. Iya betul. Jadi untuk membuktikan bahwa itu salah personalisasi atau salah peruntukan juga harus dibuktikan dulu. Apakah pita cukai itu asli atau palsu? Jadi pemalsu pita cukai kan kadang-kadang nyetakin PT ini itu, tapi dipakai oleh PT itu, atau untuk tarif cukai yang ini dipakai untuk yang itu, seperti itu. Soalnya kalau salson saltuk itu kan artinya ada pita cukai. Nah itu kalau masyarakat tidak teliti betul, kayaknya juga bisa lolos Pak. Betul. Makanya kan sebetulnya dalam setiap sosialisasi kami agak menekankan edukasi yang ini. Betul. Salson saltuk ini. Kalau polos tuh
Nah, gampang lah itu. mengidentifikasi gampang. Gampang ya, saya sanggup saya. Sambil itu pasti itu. Tapi yang Salson Saltuk ini yang memang Iya. masyarakat harus teredukasi. Tapi kalau secara data pelanggaran yang di tahun 2025 memang angkanya sangat kecil sebetulnya. Salson Saltuk itu Tapi ya. kan kalau 3,5% dari sekian Iya. miliar batang Iya, kan jelas. lumayan. Angkanya kelihatan tuh. Iya, iya. Iya, iya. Nah, setiap kali kita ngobrolkan tentang pelanggaran rokok ilegal ini, itu kan biasanya bermuara yang paling sering dibicarakan itu tentang pita cukai itu sendiri, Pak. Ya. Ya. Nah, pengetahuan tentang pita cukai ini kayaknya sangat krusial sekali. Iya. Itu kenapa itu, Pak? Iya, ya. Karena memang sebetulnya pita cukai itu kan sangat berfungsi salah satu fungsi utama pita cukai itu kan adalah untuk menandakan bahwa barang yang kena cukai itu setelah lunas, Pak. Makanya pita cukai itu dibuat sangat-sangat susah untuk dipalsukan sebetulnya itu. Jadi berbagai macam alat disiapkan untuk mendeteksi apakah pita cukai itu asli atau palsu juga sudah ini. Tapi untuk menentukan akhir dari pita cukai itu asli atau palsu ada unit sendiri yang punya kewenangan. Kalau di kita ini konsorsium itu punya laboratorium khusus yang bisa mendeteksi bahwa pita cukai itu asli atau palsu. Iya. Berarti kalau pita cukai yang bikin siapa? Ada konsorsium kita Peruri itu, Pak. Oh, Peruri. Iya. Bukan bea cukai bukan ya? Bukan, bea cukai hanya memesan saja gitu, sesuai dengan desain atau apa yang sudah. Jadi melalui konsorsium itu. Iya. Ada pura yang kertasnya kan juga ada ini khusus, Pak. Iya, kayak uang itu ya. Ya mirip uang, mirip materai lah. Iya, materai. Kalau kita uang. mungkin kalau pita cukai kayaknya lebih mendekati materai ya. Materai, iya. Dibanding uang betul ya. Kalau uang kan lebih ini. Materai itu kan kalau pita cukai itu kan kalau materai kan ada lubang-lubang yang bisa disobek. Kalau pita cukai enggak, itu bedanya mungkin seperti itulah. Karena dia harus digunting sendiri, ada alat gunting itu. Iya, rusak berarti palsu ya. Ya kalau di rokoknya ya. Kalau itu rusak berarti rusak saja gitu ya. Setiap kali sosialisasi Pak, kan kita bea cukai kan sering memberikan sosialisasi tentang edukasi itu. Di samping yang tadi disampaikan tadi itu pertanyaan atau kasus yang paling muncul yang cukup mengejutkan apa ya? Ya, pertanyaan yang paling muncul dan mengejutkan memang ya sampai saat ini hampir semua itu keluhan masalah harga sih, Pak. Oh, tentang harga. Karena masalahnya mereka itu kenapa harga cukai rokok yang legal tuh jadi mahal sekali gitu kan sekarang. Iya, betul, akhirnya mereka yang biasa merokok yang khususnya yang golongan 1 yang SKM. Itu kan tarif cukainya tinggi sekali, sehingga kan harganya juga sangat jauh dengan kalau kita lihat beberapa tahun itu kan sangat jauh. Tapi kalau mengejar itu Pak ya, artinya cukai itu kan mahal, orang menganggapnya begitu. Iya. Ya. Nah sebetulnya tujuan akhir dari kenapa diberikan cukai mahal itu apa sebetulnya? Apa melarang merokok masyarakat atau? Jadi sebetulnya pemerintah kita pun kan sebenarnya tujuannya salah satu adalah mengurangi para perokok konsumsi rokok. Cuman faktanya memang pilihan kan. Iya. Bagi para perokok yang sudah tidak bisa berhenti merokok. Iya. Hanya berhenti kalaupun naik sepeda kan berhenti juga merokok dia. Tapi bukan berhenti merokok. Iya, betul ya. Nah, itu sebetulnya arahnya ke tujuannya seperti itu. Tapi di samping itu juga memang juga potensi penerimaan kita kan dari cukai lumayan besar, Pak. Karena cukai itu kan yang menanggung adalah si konsumen. Iya. Si perokok berarti. Iya. Jadi bagi para perokok itu ya memang Bapak Ibu sekalian itu ya memang yang menanggung pembayaran beban cukai itu dan pajak rokok termasuk juga di dalamnya. Iya. Memang kalau bicara berhenti merokok agak susah sih Pak, kelihatannya ya. Meskipun ada tulisannya di situ merokok dapat membunuhnya. Iya. Karena kalau merokok itu mati tinggal ambil korek, nyala lagi soalnya. Iya betul. Iya betul. Itu saya baru dengar. Setuju itu. Gini Pak, ada anggapan sinisme tentang
tentang rokok tadi ya, Iya. ini yang seringkali muncul bahwa kenapa sih saya dibebankan cukai ya, sementara ini kan rokok-rokok saya gitu, saya tidak merugikan siapapun sebenarnya kan kayak gitu ya. Iya. Nah, sementara sebenarnya kita kan tahu kalau di secara normatifnya kita tahu bahwa itu kan nanti akan kembali ke masyarakat dalam bentuk DPHJT tadi itu. Iya. Nah, ini yang masyarakat ini kayaknya banyak yang belum tahu tentang DPHJT itu. Iya, iya, iya. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian kembali ke masyarakat nih Pak. Iya. Nah, ini akhirnya kan perlu sering disosialisasikan tentang DPHJT. Ini ada pengaruhnya di sini Pak? Ya, mungkin sebetulnya begini, kalau kita bicara masalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu, pemerintah kita kan memang sesuai undang-undangnya, di undang-undang cukai memang sudah punya seperti itu. Iya. Sebagian dari hasil pungutan cukai hasil tembakau itu harus dikembalikan ke masyarakat. Nah, besarannya kan pemerintah sudah menghitung, terakhir kan 3% sebetulnya itu ya. Nah, mungkin di tahun ini saya tidak tahu apakah nanti tahun depan apakah akan ada penghematan lagi dari pemerintah. Tapi pada intinya begini, dana bagi hasil cukai diturunkan oleh pemerintah pusat kepada provinsi. Nanti provinsi yang membagi sesuai dengan komposisi, apakah dia ada pabrik rokok, apakah dia ada kebun tembakau di situ, suatu daerah itu. Nah, itu sebetulnya kan sudah melalui mekanisme perencanaan oleh masing-masing daerah. Karena 10% itu dipakai untuk kegiatan penegakan hukum. Itu termasuk sosialisasi seperti ini lah ya. Seperti sosialisasi ini hanya 10%, Pak. Kemudian yang 40% itu untuk kesehatan. Dan yang 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kesehatan itu biasanya buat apa, Pak? Nah, kesehatan kan bisa untuk membayar kayak jaminan kesehatan yang masyarakat kurang mampu itu bisa meminta untuk dibantu dari dana bagi hasil cukai. PLT itu misalnya, BPJS kesehatan misalnya. Ya, salah satunya itu. Jadi alat-alat di rumah sakit misalnya ada rumah sakit Pemda membutuhkan alat medis yang itu yang ada kaitannya dengan keterkaitan penyakit-penyakit yang ada yang diakibatkan oleh rokok atau hasil tembakau itu. Bisa pengadaannya dari seperti itu. Karena menurut saya itu ini perlu sosialisasi lebih dalam tentang DPHJT Pak ya. Karena tadi itu sebetulnya enak dong kalau merokok tanpa cukai. Artinya dia nggak menanggung beban efek negatifnya itu. Kalau saya merokok kan sekitar kita kadang-kadang kena imbas. Oh iya pasti. Nah terus kalau mereka sakit yang nanggung siapa? Kan gitu Pak ya. Betul. Itu yang kadang-kadang mereka itu. Jadi karena menurut catatan ya, kalau tidak salah saya pernah baca itu, perokok pasif itu akan menanggung resiko lebih besar daripada perokok aktif. Karena yang dihisap adalah yang sudah ini tinggal CO-nya aja lah, CO2-nya aja ya. Jadi ya itulah efek dari situ, makanya terbitlah dana bagi hasil cukai itu untuk tadi kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, walaupun sebagai perokok itu dialah sebagai pahlawan dana bagi hasil cukai sebetulnya. Ironis sebetulnya ya. Tapi kan mereka dapat juga, Pak. Kalau kita perokok sakit karena itu kan bisa memanfaatkan alat-alat kesehatan yang sudah. Itu saya juga pernah main ke rumah sakit. Di Susilo saya pernah, di Suradadi juga pernah. Itu juga memang mereka membeli fasilitas itu ya dari DPHJT. Nah ini yang kadang-kadang yang masih merokoknya tidak peduli dengan legal atau ilegal, itu kadang nggak peduli itu. Ya itu yang harus kita perkuat masyarakat ini supaya mendapat masukan informasi yang tidak separuh-separuh ya. Betul. Jadi membeli rokok ilegal itu sudah pasti sama dengan tidak mau bayar cukai. Jadi karena gini Pak, maaf ya, ini sinisme di masyarakat selalu tumbuh. Ya kita maklumin lah sebetulnya karena mungkin belum tahu, mungkin memang tidak peduli. Tapi sinisme itu sering tumbuh. Jadi seringkali ada tuduhan atau mungkin anggapan negatif lah.
Ini sebetulnya dana cukai itu kemana larinya? Kan itu, Pak. Ya, kalau dana cukai sendiri, hasil pungutan cukai yang dipungut oleh bea cukai, selama ini bea cukai kan hanya ngitung angka saja, Pak. Oh itu. Ya, pabrik itu yang ngitung produksinya segala macam, dia akan mengedarkan berapa banyak, itu hanya angka saja nanti. Dan seluruh pungutan negara itu di store langsung ke kas negara, jadi langsung ke penerimaan pusat, Pak. Oh gitu. Iya. Tidak menjadi terminal pun enggak ya? Tidak. Bea cukai sekarang itu sudah, kalau zaman dulu iyalah. Ada yang masih bisa bayar kontan di kantor, Pak. Iya, dulu cerita dulu. Tapi kalau sekarang kan semua setoran pungutan negara, baik pajak, cukai, bea masuk dan lain semua sudah lewat bank devisa. Semua sudah. Oh iya. Aman ya? Sudah aman. Iya. Ini perlu diyakinkan masalahnya. Ya, dan harus yakin. Dan kami yakin bahwa itu artinya Rp1 pun tidak ada yang masuk ke bea cukai. Satu lagi, Pak, itu kalau ada operasi, kan ada rokok yang disita. Itu juga mereka masih sinis. Ya ini nih, Mas Gun, ini masyarakat harus kita kasih edukasi lagi nih. Jadi barang-barang tangkapan atau tegahan hasil rokok ilegal, apalagi kalau yang pemiliknya tidak bisa ditemukan. Pemiliknya? Iya, itu barang tuh langsung kita sita dan kita proses untuk PDN, untuk nanti akan dimusnahkan. Jadi ada, Pak, yang barang ditemukan pemiliknya tidak diketahui? Ya, contoh yang lewat jasa titipan. Oh, jasa titipan. Iya, jasa titipan itu kan kalau pas dia mengirim, dia tidak tahu. Si pengirim kan nggak pernah menyampaikan, saya ngirim rokok ilegal ini, pasti ketahuan langsung. Iya. Berarti biasanya itu alamat pengirim juga tidak ada? Alamatnya kadang-kadang disamarkan palsu, Pak. Jadi beberapa mungkin alamatnya di kampung mana, kita teliti, kita itu nggak ada. Padahal dikejar sama bea cukai ya? Itu dikejar pasti, dan kita lakukan pemanggilan juga. Dan barang buktinya sudah kita amankan di kantor, seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, kemudian kemana, Pak, itu barangnya? Nah, rokok-rokok ilegal yang selama ini ditangkap oleh bea cukai, saat ini kita amankan atau kita timbun semua di gudang yang ada di kantor bea cukai Tegal, Pak. Oh ya, dengan pelabuhan itu? Ya, jadi kalau misalnya mungkin para pemirsa sekalian pengen lihat kapan-kapan, ayo kita lihat rokok. Nah, kemarin yang sudah pernah melakukan kegiatan pemusnahan itu dengan Pemkab Pemalang. Oh. Ya, jadi rokok-rokok ilegal hasil tangkapan, ya mungkin tangkapan bersama atau tangkapan bea cukai sendiri, itu kita siapkan kalau Pemda ingin mengadakan pemusnahan rokok ilegal itu. Karena rokok itu semua tentunya dicatat dan didata dengan tertib oleh teman-teman di kantor bea cukai Tegal. Iya. Itu kalau pemiliknya tidak ada. Nah, sekarang kalau tidak terdetek gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya rokok yang ilegal itu terdetek? Ya, selama dia misalnya kita bisa membuktikan kita menemukan rokok di satu tempat atau segudang ini misalnya ya. Tentunya dengan si pemiliknya teridentifikasi semua dan barang bukti lengkap, tentunya ada proses penyidikan. Jadi nanti bea cukai dengan koordinasi dengan kepolisian selaku korwas penyidikannya sesuai undang-undang yang baru. Jadi bea cukai akan berkoordinasi dengan kepolisian, nanti proses penyidikan oleh bea cukai, kemudian nanti serahkan ke penuntut umum untuk diproses selanjutnya. Artinya pelanggarnya nanti kena sanksi termasuk juga pidana. Bisa sampai ke pidana. Betul. Nah, terus barangnya kemana? Apa barangnya diletakkan PT lagi? Barang tetap kita sita. Tetap disita, tetap dimusnahkan. Jadi pelanggar rokok ilegal itu sudah jatuh ketiban parit, traktor. Rokoknya disita, orangnya ditahan, bayar denda. Masih kena denda, rokoknya hilang. Jadi bukan itu. Dikembalikan bukan ya? Bukan. Iya, saya kan pikir ini barangnya dikembali lagi terus dipita cukai ulang gitu. Iya. Enggak ya, berarti. Ya sudah. Pokoknya tidak ada pilihan lain, itu harus
Itu makanya sanksi yang sudah ada itu harusnya membuat jerah lah. Iya. Harusnya bisa. Karena arahnya ke membuat sana efek betul. jerah sebetulnya, iya. Tapi selama ini jerah atau enggak, Pak? Wah, saya nggak berani ngomong kalau tanya jerah tuh mungkin lebih ininya pendapat pribadi harusnya sih jerah dengan sanksi yang cukup berat itu. Artinya begini, kalau itu dikatakan jerah, dalam operasi lanjutannya, ini pemainnya masih sama Pak enggak? Ya, selama ini kalau pelaku-pelaku penjual rokok ilegal ini kan memang terus terang, ini kita ngomongin jangan yang kecil-kecil lah ya. Oh iya. Yang warung-warung kecil itu kan edukasinya lebih bagus kita mengedukasi mereka. Iya. Bukan langsung melakukan gerebek tangkap. Iya. Ada Sebaiknya denda, kan ada pidana enggak, kita ingatkan dulu. Iya. Jadi bagi para penjual atau warung-warung yang masih menjual kita edukasi supaya mereka berhenti menjual rokok ilegal itu. Karena kalau sudah menerima edukasi, otomatis kalau tetap bandel kan berarti sudah siap untuk menghadapi sanksi yang seperti itu. Betul. Tapi kalau bagi produsen saya yakin itu tidak ada ampun. Sering terjadi nama yang sama? Selama ini belum pernah. Ya. Berarti jerah ya, kita hitung jerah lah gitu ya. Harusnya jerah. Karena kemarin kalau di Tegal ya Pak ya, Iya. di Tegal terus terang belum pernah ada kejadian dengan Pemain yang sama. Tapi untuk wilayah Tegal sendiri, seingat saya di tahun 2025 itu baru ada 2 lah penyidikan rokok ilegal. Tapi itu pun di Pemalang Pak. Oh iya. Untuk di Kabupaten Tegal maupun Kota Tegal sepertinya belum pernah ada. Karena mudah-mudahan lah masih patuh-patuh lah ya. Iya, kita harap Warga masyarakat Kota Tegal khususnya Kabupaten Tegal dan sekitarnya itu khususnya ya mematuhi aturan. Tapi ada angka penurunan apa enggak sih Pak tentang pelanggarannya ini? Pelanggaran kalau penurunan kan biasanya nanti kami masih menunggu hasil survei dari independen yang melakukan itu. Tapi kalau di tahun 2025 ini kemarin lumayan tinggi juga peredarannya. Makanya kita tekan di tahun 2006 itu serendah mungkin. Iya. Jumlahnya. Tadi mungkin nggak sih hilang, nah itu tadi faktanya data peredarannya masih ada, berarti masih kan angkanya juga masih tinggi. Masih agak berat. Karena kalau nggak kewenangan kan untungnya jelas mungkin. Nilai cukai kita itu kan 52% Pak. Oh iya. Cukainya aja ya. Cukainya iya. Belum pajak rokoknya. Iya. Oh ada pajak. Cukai, ada pajak rokok, ada PPN. Berbeda ini antara cukai, pajak, Nilainya PPN beda-beda. Iya, dan itu semuanya ditimpahkan di harga jual itu. Iya, di pembeli berarti ya, yang nanggung berarti ya. Jadi perokok itu ya betul-betul sebetulnya yang terkuras untuk menanggung itu semua. Satu batang rokok tanggungnya banyak berarti Pak ya. Iya, kalau cukainya 52% tambah PP-nya sekitar 65%. Dari harga dasar. Iya, dari harga jual. Harga jual itu. Harga jual itu berarti sekian persen tadi beban cukai dan itu sebetulnya ya. Beban konsumen. Sisanya harga dasar. Sisanya adalah harga pokok itu ya biaya produksi. Biaya produksi plus upah buruh, upah segala macam itu. Iya. Kecil sebetulnya ya. Iya. Satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan lagi Pak, ini juga terkait dengan masalah sinisme masyarakat ini. Iya. Maksud saya mumpung Pak dari Bea Cukai ada gitu ya. Seringkali saya ketemu pertanyaan begini, kenapa sih yang ditangkap itu yang kecil-kecil, engkau nggak pabriknya gitu? Ya. Itu tadi, saya beberapa saat di saat sosialisasi itu, sebenarnya saya kebetulan di bagian edukasi ya masyarakat. Ya. Dan kami juga menyampaikan ke teman-teman yang unit penindakan ini, terutama teman-teman di Satpol dan apa itu kan. Kan kalau di Pemda kan ada Satpol PP ya, yang selalu melakukan kegiatan operasi bersama dengan Bea Cukai. Yaitu khususnya untuk teman-teman yang kecil-kecil itu, yang warung, yang itu kita lakukan edukasi dulu saja. Jangan langsung di ini. Jadi setiap kali didatangin oleh teman-teman Satpol atau apa kan ada Satpol, ada tugas
pengumpulan informasi. Iya, PI itu ya. PI itu, ya PI. Pada saat PI itu sekaligus harusnya mereka teman-teman satpol itu mengedukasi Iya, para sekaligus. pemilik warung itu. Jual nggak? Kalau nggak jual, bisa bilang nggak jual, ya udah tempel stiker. Tahu-tahu misalnya ada informasi nih. Iya, iya. Ya Nah, itu selama ini pernah Pak itu produsennya itu langsung di apa? Nah, untuk Tegal sendiri kebetulan sampai saat ini belum pernah ada produsen rokok ilegal, Pak. Belum, Iya. saya bukan bilang nggak ada, tapi belum pernah ada. Belum, iya. Artinya tidak terdetek lah gitu ya. Ya, ya karena rokok ilegal nggak pasti bisa patuh lah. pasti tidak akan terbuka. Iya, tidak bakal terang-terangan betul ya. Iya. Itu rokok ilegal yang selama ini beredar di Kabupaten Tegal ditengarai lah gitu ya. Iya. Itu memang bikinan sini atau dari luar? Nah, kalau secara hasil penindakan teman-teman di Bea Cukai maupun Satpol PP, daerah Tegal ini kan hanya perlintasan rata-rata. Oh gitu. Iya, mayoritas itu kan bisa dari Jawa Timur, bisa Jawa Tengah juga mungkin tetap apa. Tapi yang khusus artinya diketahui produknya asalnya dari kota kita sendiri, baik Kabupaten Tegal maupun kayaknya sih belum pernah ada. Jadi banyak kan perlintasan. Iya. Apa karena BC-nya di Tegal ya? Iya, karena tapi yang perlintasan juga belakangan kan sudah mulai beredar juga yang untuk itu. Ya tentunya ya tadi peran serta masyarakat yang kita butuhkan. Bukan hanya artinya Bea Cukai kita kan hanya jumlahnya nggak banyak. Iya. Jadi peran ini masyarakat benar-benar peran serta masyarakat sangat kami butuhkan untuk membantu mengurangi, menekan atau memberantas beredarnya rokok ilegal itu. Nah, selama ini memang informasi dari masyarakat banyak. Beberapa kali kami selalu mendapat informasi. Bahkan tadi siang kami pulang dari Selawi, habis ngisi acara sosialisasi, tiba-tiba kami lihat ada pinggir jalan pengen beli sesuatu, berhenti. Tahu-tahu ada bapak-bapak melaporkan, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Langsung gitu? Langsung. Oh. Jadi kelihatannya bapak itu tahu bahwa mobil yang kami mobil Bea Cukai. Iya. Dan saya turun, ada anggota yang menerima informasi itu. Dan itu ada di Kabupaten Tegal, Pak. Iya. Ya, sementara masih kita pelajari dulu informasinya. Berarti harusnya kita kasih ini ya, acung jempol gitu ya sama. Betul. Jadi teman-teman yang sudah masyarakat yang sudah berani menyampaikan secara, apalagi seperti tadi itu secara langsung, Pak. Iya. Dan beliau kelihatannya memang peduli dan mungkin pernah mendengarkan acara podcast maupun siaran, Pak. Iya. Akhirnya, wah ini ada Bea Cukai nih, langsung saya lapor. Seperti itu tadi, pengalaman yang sangat-sangat ya berkesan tadi. Saya sangat-sangat ini. Wah ini bapak ini, bapak-bapak dan masyarakat ya kalau saya lihat masyarakat biasa lah. Nggak ada secara ini ya, karena menurut dia mantan sopir apa gitu. Iya, soalnya kan kalau di medsos ya, kalau sudah berkaitan dengan Bea Cukai atau tentang rokok ilegal, wah pedes-pedes, Pak. Iya, itu bagi masyarakat yang belum paham. Tugasnya Bea Cukai itu sangat berat, Pak. Iya. Bahkan boleh dibilang Bea Cukai itu dalam membasmi rokok ilegal pernah kejadian itu sampai mobil ditabrak atau itu udah sering, Pak. Sampai segitunya? Iya, Pak. Karena mereka tuh kalau ketangkep kan itu resikonya penjara atau denda yang sebesar-besarnya. Iya. Lebih baik dia melawan. Kadang-kadang kan seperti itu. Padahal Bea Cukai itu dalam kegiatan juga sebetulnya kan biasanya mengikut sertakan pengamanan yang lain, baik kepolisian maupun kalau operasi bersama itu. Iya. Makanya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Seperti itu terjadi banyak dulu, apalagi di daerah-daerah Sumatera sana, Pak. Iya. Kalau orang Jawa masih lemas-lemas ya. Orang Jawa masih lemas. Mudah-mudahan masih. Tapi namanya orang kalau udah nekat susah. Iya, betul ya. Apalagi ini kaitannya sama denda yang bisa sampai nilainya luar biasa. Betul. Tapi di sini juga sampai ditabrak itu sampai pernah? Alhamdulillah belum pernah. Iya. Kita itu lebih banyak cerita manis. Cara menangkapnya lebih mudah seperti itu, Pak. Iya. Dan ada cerita yang sangat lucu teman-teman dari itu. Orang
mau mengirim rokok itu yang melintasi di tol kita itu. Iya. Maghrib kan suka banyak itu Pak, binatang yang nempel ke kaca mobil tuh. Iya, iya. Kan bikin atau Sambar mata kalau kita sambar mata atau yang besar petelalang atau apa kan nempel kaca kan menjadi buram. Iya. Oh iya. Mereka berhenti di rest area sedang membersihkan. Sedangkan teman-teman sudah dapat informasi bahwa mobil plat ini membawa rokok, jadi dari informasi yang sudah kita itu, dan ternyata betul. Oh, setor ya. Ya, betul. Jadi nasibnya dia terhenti oleh binatang sambar mata itu. Maghrib kan so banyak tuh. Iya, betul. Di daerah tol Batang, Pekalongan itu. Iya. Oh ya. Apa ya, mengurangi beban kerja ya. Lumayan. Jadi akhirnya ya ini kerja nggak capek jadi. Yang harusnya kalau paling tidak kita kejar-kejaran kan. Iya. Kalau di film kan ini dah kejar-kejaran diri ya. Nah, ini berarti sudah. metode sambar mata perlu gitu Pak. Itu yang harus teori itu dipakai teman-teman itu rupanya. Iya. Tapi selain kayak kasus tadi tabrak itu, intimidasi juga ada. Ya pastilah Pak, namanya yang pemilik rokok ilegal itu dia sudah tahu resiko yang akan besar untuk kalau dia misalnya tertangkap akan membawa rokok ilegal. Mereka sudah berhitung tuh berapa saya harus menyiapkan biaya untuk tadi menanggung denda maupun tadi pidana itu. Ya. Tentunya dia pasti melawan itu kan pasti. Iya. Soalnya berbagai macam cara lah bisa ditempuh oleh mereka. Pokoknya lepas ya. Iya. Ya kalau kita lihat kan itu dendanya sampai berapa? 10 sampai 20 itu kalau yang tadi. Tapi kalau yang polos kan 2 sampai 10 kali nilai cukai. Iya. Sementara kalau pidananya kalau sampai yang kalau yang pita cukai palsu atau bekas itu kan 10 sampai 20 kali. Oh, beda-beda. Iya. Jadi kalau yang salson saltok itu 2 sampai 10 kali dendanya. Pidananya 1 sampai 5 tahun. Nah, kalau yang palsu tadi pidananya 2 sampai 10 tahun. 10 tahun. Oh, paling berat itu di situ. Iya. Di apa? 1 sampai 8 tahun. 8 tahun. Dan dendanya 10 sampai 20 kali. Di pita cukai palsu. Yang pita cukai palsu. Yang paling tinggi nilai. Ya, pita cukai palsu dan pita cukai bekas. Iya. Kalau yang pita cukai yang polos tanpa pita cukai, sanksinya 1 sampai 5 tahun, dendanya 2 sampai 10 kali. Oh, iya. Termasuk pita cukai salson saltuk tadi. Iya. 1 sampai 5 tahun, dendanya 2 sampai 10 kali nilai cukai. Siap. Jadi kalau nilai cukainya 1 miliar, taruhlah dendanya 10 kali. Berarti dendanya aja 10 miliar. Ngeri ya. Penjaranya 1 sampai 5 tahun. Iya ya. Kalau melawan ya macam ya. Iya itu seperti Tapi itu. mudah-mudahan ada edukasi lah tentang ya, sepertinya dengan teredukasi berpikir lagi untuk tidak membuat atau menjual rokok ilegal, terus teredukasi berpikir untuk jualan yang legal. Iya, saya kira itu lebih baik. Iya. Baik pemirsa, ternyata banyak cerita di balik ini ya, tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi ternyata memang romantismenya itu luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Kita break sebentar. Oke, kita lanjutkan perbincangan ini. Tapi saya mau minta langsung statementnya Pak Alfa ini. Kira-kira pesan apa Pak yang mau disampaikan kepada masyarakat pendengar podcast ini? Ya, buat para pemirsa pendengar podcast kalian dari teman-teman Pemkap Tegal, mungkin kalau saya lebih ke arah mengajak dari kita dulu. Dari kita yang terdekat, keluarga kita, mungkin nanti meluas lagi ke lingkungan kita, RT kita, kelurahan kita, untuk berhenti membeli rokok ilegal. Karena dengan dari kita memulai untuk tidak membeli rokok ilegal, itu secara otomatis akan mematahkan rantai peredaran rokok ilegal. Kita tidak beli rokok ilegal, maka penjual pun akan tidak bisa menjual karena tidak ada yang beli. Betul. Kemudian
pabrik rokok pun akan berhenti mengirim rokoknya karena rokoknya tidak laku di daerah kita. Nah, itu salah satu kunci keberhasilan menekan rokok ilegal yang bisa kita coba. Daripada kita capek-capek membasmi pabriknya tapi yang nggak bisa ketemu. Siap. Itu. Jadi kalau saya lebih dari kita untuk kita. Untuk kita. Siap. Cakep sekali Pak. Ya. Terima kasih Pak Agung. Baik Sobat Kominfo, jadi pemberantasan rokok ilegal itu bukanlah sekedar tentang penindakan hukum, namun lebih kepada bagaimana melakukan kesadaran untuk berkata tidak pada rokok ilegal. Jadi jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan rokok ilegal. Anda bisa menghubungi kantor Bea Cukai Tegal di 0811 2888 521. Anda juga bisa mendapatkan informasi tentang BKC atau barang kena cukai melalui sosial media Bea Cukai Tegal di www.tegal.beacukai.go.id atau di Instagram @bctegal.official atau di TikTok @bctegal dan kanal YouTube Bea Cukai Tegal. Mari bersama kita jadikan Kabupaten Tegal yang bebas dari rokok ilegal. Demikian bincang-bincang kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya ARS Kontibowo menyampaikan terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam Kominfo. Ayo, gembur rokok ilegal.